Semuanya adalah habit, termasuk kebiasaan menunda-nunda yang lagi lu punya saat ini. Lu sebenarnya sadar betul kalau ini habit buruk yang harus ditinggali segera. Lu paham konsekuensi negatif kayak apa yang bakal lu alamin ke depannya ketika lu lengah dan terperangkap ke kebiasaan ini. Tapi masalahnya, kok susah banget ya buat ngelepas habit buruk ini? Kayak ada semacam resistensi di dalam diri untuk terus ngelakuin ini. Padahal lu tahu ini gak bagus. Ini normal kok, seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau kebiasaan nunda-nunda itu adalah habit. Dan yang namanya habit itu semakin nancep di dalam diri lu, seiring bertambahnya jam terbang lu ngelakuin hal tertentu. Jadi, alasan kenapa lu susah lepas dari kebiasaan menunda adalah karena mungkin secara tanpa sadar lu nunda-nunda terus. Tapi tenang, video ini gue buat untuk ngebantu lu terbebas dari kebiasaan menunda, supaya lu gak buang-buang waktu lagi dan ngelarin apapun kerjaan yang pengen lu kelarin saat itu. Kalau kerjaannya nggak bisa lu kelarin dalam sekali duduk, ya at least lu making progress. Bahkan hanya 10% itu udah bagus banget dibanding 0% akibat nunda-nunda. Seperti yang pernah gue bilang juga sebelumnya di konten cara berhenti kecanduan game, untuk supaya lebih mudah lepas dari suatu jeratan, lu harus paham dulu kenapa ini bisa terjadi. Asal usulnya gimana? Karena gue yakin bakal lebih mudah bagi lu untuk lepas dari kebiasaan nunda-nunda ketika lu ngerti sama konteksnya. Oke, biar gak panjang lebar dan supaya konten ini to the point dalam hal ngasih lu solusi, pertama kita ngertiin dulu kenapa kebiasaan menunda-nunda itu ada. Simpelnya karena kita manusia punya tendensi buat menghindarin segala hal yang menyulitkan dan senang sama segala hal yang ngasih kita kenikmatan. Ketika lu nunda, yang lagi lu lakuin sebenarnya adalah, kalau ngeliat dari kacamata psikologi, lu ngehindari penderitaan dan berjumbu sama kenikmatan. Karena ngerjain sesuatu itu effort, butuh mikir, butuh konsen, lu dituntut buat memproduksi sesuatu dan ini gak mudah. Yang mudah ya, lu rebahan sambil scroll-scroll sosmed, konsumsi entertainment, udah dijamin bakal bikin lu happy. Kerjaan sesuatu jelas gak ngasih lu jaminan ngakak seperti halnya lu nonton video random di TikTok. Nah tapi problem intinya, apapun yang berbau instant gratification itu dijamin 100% bakal ngebawa lu ke nestapa, penyesalan dan kesusahan setelahnya. Gini contohnya, lu ada tugas kuliah yang harus dikelarin, deadline besok pagi, siang ke sore padahal waktu lu kosong, tapi karena lu mikirnya palingan sejam kelar, lu bakal baru ngerjain di malam harinya. Siang ke sore lu full nge-game, malamnya pas mau ngerjain, ternyata lebih susah dari yang lu bayangin. Akhirnya lu terpaksa begadang, gara-gara begadang, seharian mood lu jelek, imun tubuh turun, terus sakit, keluar duit buat beli obat, ketinggalan matkul lainnya, dan seterusnya. Maksud gue gini, efeknya tuh berantai dan lu harus mampu ngelihat ke sini. Seandainya lu langsung ngerjain siangnya, sore atau maghrib beres, lu tetap bisa nge-game kan malamnya, dan tidur normal. Jadi, yang bisa lu lakuin untuk menghilangkan kebiasaan menunda, yaitu setiap lu berhasrat nunda ngelakuin sesuatu yang lu udah tahu banget ini penting buat dilakuin, pertama renungin dulu. Lihat ke depan konsekuensinya kayak gimana. Mau bersenang-senang dulu terus bersakit-sakit kemudian, atau bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Ujung-ujungnya kan pasti lu kerjain juga. Apa bedanya sekarang dan nanti? Eckhart Tolle di buku The Power of Now bilang, "The only thing you ever have is now." Satu-satunya yang lu punya itu momen sekarang, momen saat ini. Setelah lu termotivasi, sekarang part tersulitnya, yaitu ngerjain. Lu harus maksain diri untuk ngelakuin. At least ada progress. Meski cuma 10%, tapi dampak ke psikologis lu itu bagus banget dibanding no progress sama sekali. Beban emosional lu jadi berkurang, dan nanti di pengerjaan selanjutnya nambah lagi progresnya jadi 30%, dan makin gede terus sampai akhirnya kelar. Semakin sering lu maksain, seperti halnya habit, semakin nancep di dalam diri lu. Nanti habit maksain diri ini bakal lebih strong dari habit nunda-nunda. Dengan begini, lu akhirnya terbebas dari kebiasaan menunda. Like dan share video ini kalau lo rasa kontennya bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Follow IG gue supaya isi feed IG lo lebih bermanfaat, dimana 2 hari sekali gue ngepost konten mini essay tentang mindset high value man. Bakal ngebantu lo banget supaya lo punya mindset yang sehat. Terakhir, join email list gue juga untuk dapetin konten eksklusif yang temanya lebih personal. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.